Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, kami kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai model gabungan Take and Give, Make a Match, dan Tic-Tac-Toe pada mata kuliah model dan strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Ahmad Suryansa MPD PhD dan juga Bapak Amransyah MPD. Kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Lia Puspita Saputri, Muhammad Yusuf Disnani Destriantoro, Jamilah Jihana Firia Salsadila, Leta Rahmita, dan juga Mira Septiana Effendi. Baik, perkenalkan nama saya Lia Puspita Saputri, nomor absen 05 dengan NIM 171101251200028. Untuk pagi ini saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang kami mengambil 3 model pembelajaran, yaitu Take and Give, model Tic-Tac-Toe, dan juga model Make a Match. Yaitu diawali dengan peristiwa pendidikan, di mana peristiwa pendidikan tersebut ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar interaksi ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam melakukan tujuan pembelajaran, maka itu dibutuhkan pemilihan bahan, materi pendidikan, dan juga model yang tepat. Saat ini sudah banyak model-model pembelajaran yang dikembangkan oleh para ahli, seperti model Take and Give, Tic-Tac-Toe, dan juga model Make a Match. Model pembelajaran dari Take and Give itu sendiri merupakan tipe pembelajaran yang memiliki tujuan untuk membangun suasana yang dinamis, penuh semangat dan juga antusiasme dari siswa. Ini penciptakan suasana belajar dari yang pasif ke yang aktif, dan juga yang dari yang jenuh ke yang riang, serta mempermudah siswa dalam mengingat materi. Untuk permainan Tic-Tac-Toe sendiri digunakan sebagai media menumbuhkan sikap, ketelitian, dan juga logika berpikir yang baik. Selanjutnya yaitu model Make a Match. Ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, menumbuhkan sikap bertanggung jawab, meningkatkan percaya diri dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model Take and Give, model Tic-Tac-Toe, dan juga model Make a Match. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah model Take and Give, model Tic-Tac-Toe, dan juga model Make a Match. Yang ketiga, apa kekurangan dan kelebihan model Take and Give, model Tic-Tac-Toe, dan juga model Make a Match. Yang keempat, bagaimana langkah gabungan dari model Take and Give, model Tic-Tac-Toe, dan juga model Make a Match dalam pembelajaran. Yang terakhir, bagaimana kekurangan dan kelebihan dari gabungan model Take and Give, model Tic-Tac-Toe, dan juga model Make a Match dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu pembaca dapat memahami model Take and Give, model Tic-Tac-Toe, dan juga model Make a Match. Yang kedua, pembaca dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah model tersebut. Yang ketiga, pembaca dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari model Take and Give, Tic-Tac-Toe, dan juga Make a Match. Yang keempat, pembaca dapat mengetahui langkah-langkah dari model gabungan pembelajaran Take and Give, Tic-Tac-Toe, dan juga Make a Match. Yang terakhir, pembaca dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari 3 model tersebut jika digabungkan ke dalam pembelajaran. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Yusuf Disnani Destriantoro dari kelompok 8. NIM 171125210037. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penulisan. Yang pertama itu adalah bagi siswa, dapat menumbuhkan minat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang kedua adalah menambah wawasan bagi siswa akan pentingnya belajar dan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan hasil belajar melalui model Take and Give, model Tic-Tac-Toe, dan model Take and Match. Bagi guru, yang pertama, bisa dijadikan dasar dalam melakukan pembelajaran lebih lanjut. Yang kedua, dapat memfasilitasi siswa dalam belajar dan mempelajari materi dengan mudah dan bermakna. Kemudian yang ketiga adalah dapat dijadikan referensi
dan sumber pengetahuan terutama dalam implikasi belajar dan pembelajaran. Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang model pembelajaran yang bervariasi. Nah, untuk yang kedua adalah memberikan wawasan dan pengalaman dalam menyusun sebuah makalah dan sebagai ajuan PTK. Nah, dan yang terakhir adalah menambah pengetahuan serta wawasan terkait dengan model take and give, model tic-tac-toe, dan model take match. Dan selanjutnya ada model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini ada 3 model yang kami gabungkan. Yang pertama adalah take and give, kedua make match, dan yang terakhir adalah tic-tac-toe. Oke. Dan yang terakhir adalah cooperative learning tipe take and give. Oke. Take and give merupakan model pembelajaran yang didukung oleh penyajian data yang diawali dengan pemberian kartu kepada siswa. Nah, di dalam kartu ada catatan harus dikuasai atau dihafal masing-masing siswa. Kemudian, mereka akan saling memberi dan menerima kartu tersebut. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Noviria Salsadila, nomor absen 42. Saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran take and give. Yang pertama, guru menyiapkan kartu. Yang kedua, kartu berisi tentang submateri yang berbeda-beda. Yang ketiga, guru menyiapkan kelas bagaimana mestinya. Yang keempat, guru menjelaskan materi pembelajaran. Yang selanjutnya, siswa diberi waktu 5 menit untuk memahami materi yang telah guru sampaikan. Yang selanjutnya, siswa mencari pasangan dari kartu yang mereka pegang. Yang selanjutnya, siswa saling bertukar informasi. Yang selanjutnya, guru memberikan pertanyaan dari materi yang telah disampaikan. Yang terakhir, melakukan kesimpulan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari model take and give. Yang pertama, ada kelebihan dari model take and give, yaitu model ini bisa dimodifikasi menyesuaikan keadaan kelas saat itu terjadi. Yang kedua, model ini bisa membuat siswa saling bekerja sama antara teman yang lainnya. Yang ketiga, model ini membuat siswa saling berinteraksi antara teman yang lainnya. Dan model ini memberikan tanggung jawab kepada siswa karena siswa memegang kartu jawaban yang sudah guru bagikan. Yang keempat, model ini membuat siswa mudah memahami materi yang sudah guru jelaskan. Dan yang terakhir, model ini membuat siswa lebih cepat memahami materi atau menghemat waktu untuk memahami materi yang telah guru sampaikan. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari model take and give. Yang pertama, guru kesulitan mendisiplinkan siswa dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, kemampuan skill siswa sangat berbeda-beda dalam akademis. Ada siswa yang memiliki akademis yang baik dan ada pula juga siswa yang memiliki kekurangan dalam akademis. Yang ketiga, kecenderungan terjadinya free riders dalam kelompok-kelompok. Yang terakhir, jika siswa salah menyampaikan informasi, maka teman lainnya akan mendapatkan informasi yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilah, NIM 17101253284, nomor absen 43. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran mix and match, yang artinya model pembelajaran mencari pasangan. Setiap siswa mendapat sebuah kartu jawaban atau soal, lalu secepatnya mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang mereka pegang. Langkah-langkah model pembelajaran mix and match.
Yang pertama, guru menyampaikan beberapa kartu yang cocok dengan topik pembahasan. Yang kedua, setiap siswa mendapatkan satu buah kartu dan mencari pasangan kartunya yang saling berhubungan. Yang ketiga, siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan akan mendapatkan poin dan hadiah. Yang keempat, siswa dan guru akan menyimpulkan materi bersama-sama. Kelebihan dari mode pembelajaran Make Image, yang pertama, suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. Kerjasama antara sesama siswa akan wujud dengan dinamis. Yang kedua, munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa. Nah, kekurangan dari mode pembelajaran Make Image yang itu diperlukan bimbingan guru untuk melakukan pembelajaran. Suasana kelas menjadi geduh sehingga dapat mengganggu kelas lain. Guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mode pembelajaran tic-tac-toe. Nah, mode pembelajaran tic-tac-toe merupakan mode pembelajaran berbasis permainan yang menggembirakan, di mana dua orang atau dua kelompok yang melakukan permainan ini berusaha untuk membuat garis lurus dari 3 kotak, baik itu lurus secara horizontal, vertikal maupun diagonal dengan menggunakan simbol X atau O. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah model pembelajaran tic-tac-toe. Pertama-tama, kelas dibagi menjadi 6 kelompok, yang masing-masing kelompok anggotanya akan diacak untuk mewakili kelompok sebanyak 4 orang. Masing-masing perwakilan di kelompoknya akan bermain dengan kelompok yang berbeda-beda sesuai dengan undian yang diambil. Lalu, tiap siswa harus membuat tanda secara horizontal, diagonal, dan vertikal pada kotak game tic-tac-toe untuk memperoleh kemenangan. Nah, setiap kotak atau tombol penandaan di tic-tac-toe akan ditandai apabila siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, siswa yang menjawab salah sebanyak 3 kali dalam satu tahap permainan dinyatakan kalah dan lawan mainnya akan mendapatkan tambahan 1 skor. Nah, permainan ini dilakukan selama 1 jam pembelajaran atau 45 menit bisa. Lalu, pemenangnya adalah kelompok dengan jumlah poin tertinggi. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model tic-tac-toe. Nah, kita akan bahas dari kelebihan dulu. Yang pertama, kelebihannya adalah setiap pemain dapat melakukan permainan secara bersama-sama atau serentak, serta dapat meningkatkan daya konsentrasi siswa. Kemudian yang kedua, tidak membutuhkan banyak biaya serta mudah dimainkan. Lalu, ini sangat mudah untuk menentukan ukuran menang dan kalah karena hanya 2 kelompok atau 2 orang saja. Kemudian kekurangannya, kendala keterbatasan atau tantangan dalam penerapan game ini adalah game ini di sekolah adalah game tic-tac-toe hanya bisa dipergunakan untuk soal-soal dengan tingkat kesulitan menengah. Tidak bisa dipergunakan untuk perhitungan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leta Rahmita dari kelas 6 CPG SD, nomor absen 48, NIM 17101253200093. Jadi di sini saya akan melanjutkan paparan materi selanjutnya, yaitu ada langkah-langkah gabungan 3 mode pembelajaran. Yang pertama, guru menyiapkan kartu untuk dibagikan kepada siswa, itu langkah mode pembelajaran dari Take and Give. Yang kedua, setiap kartu yang dibagikan itu berisi submateri yang berbeda antara kartu yang satunya dengan yang lainnya. Yang ketiga, guru menjelaskan materi sesuai dengan indikator yang ingin dicapai. Yang keempat, guru membagikan kartu yang sudah disiapkan tadi kepada setiap siswa. Lalu yang kelima, untuk memantapkan penguasaan materi, setiap siswa diberi waktu untuk mempelajari submateri yang ada di kartu tersebut, itu kurang lebih dari 5 menit. Lalu semua siswa itu disuruh berdiri, lalu mencari pasangannya untuk saling memberi informasi. Nah, yang ketujuh, setiap siswa itu harus mencatat nama pasangannya pada kartu tersebut saat bertukar informasi. Lalu yang kedelapan, guru bersiap untuk memberikan aba-aba agar siswa berganti pasangan lagi. Hal ini dilakukan berulang kali sampai semua siswa yang memberi dan menerima informasi dari kartu yang berbeda. Nah, yang kesembilan, untuk mengevaluasi keberhasilan siswa saat saling memberi dan menerima informasi, guru menggunakan
kartu pertanyaan dan jawaban yang akan dibagikan kepada setiap siswa. Ini mode pembelajaran, langkah mode pembelajaran dari Make a Match. Nah, lalu yang ke-10, setiap siswa harus mencari pasangannya dari kartu yang dimilikinya sebelum waktu yang diberikan itu habis. Apabila siswa tersebut mendapatkan kartu berisikan soal, maka siswa tersebut harus mencari kartu yang berisikan jawaban yang berhubungan dengan kartu soal tersebut. Lalu yang ke-12, setelah mendapatkan pasangannya, ia harus berkumpul bersama pasangannya tersebut. Lalu kemudian guru memanggil siswa yang berhasil mendapatkan pasangannya, lalu siswa mengemukakan apa yang didapatnya dan dibahas bersama dengan teman sekelasnya. Lalu guru bersama siswa itu menyimpulkan apa saja materi yang didapat tadi. Lalu yang ke-15, untuk membangun suasana kelas yang menyenangkan, guru mengajak siswa bermain sambil belajar dengan menggunakan permainan tic-tac-toe. Sebelumnya guru membagi kelas menjadi 2 kelompok. 17, kelompok akan diberikan pertanyaan dan mendiskusikan jawabannya dengan teman satu kelompoknya. Yang 18, apabila kelompok tersebut dapat menjawab dengan benar, maka kelompok tersebut boleh mengisi kotak kosong yang bersimbolkan X. Nah, untuk membentuk garis lurus horizontal, vertikal maupun diagonal. Yang ke-19, jika kelompok tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka soal tersebut akan dilempar ke kelompok lawan. Lalu apabila kelompok lawan dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka si kelompok lawanlah yang berhak mengisi kotak kosong dengan simbol O. Lalu kelompok yang lebih dulu membuat garis lurus itulah pemenangnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari gabungan 3 model pembelajaran, yaitu yang pertama, kelebihannya melatih siswa untuk bekerja sama dan menghargai kemampuan orang lain. Lalu yang kedua, melatih kemampuan siswa dalam berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab pada diri siswa karena ia harus menyampaikan informasi kepada teman lainnya. Yang keempat, membuat siswa saling bergotong royong dalam mencari jawaban. Yang kelima, meningkatkan daya konsentrasi siswa. Yang keenam, alat dan bahan untuk model ini sangat mudah didapatkan. Lalu kekurangannya, suasana kelas akan menjadi sedikit gaduh karena banyak diperlukan interaksi antar siswa. Lalu yang kedua, guru harus selalu memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh siswa itu tepat. Yang terakhir yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdarena, nomor absen 12 dengan NIM 1710125120035. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok. Tadi kelompok sudah memaparkan materinya mengenai penggabungan 3 model dengan langkah-langkah yang dimana siswa itu mencari pasangannya kemudian bertukar informasi. Nah, setelah mereka bertukar informasi, mereka akan mencari pasangannya yang lain kembali. Begitu terus berulang dan tanpa feedback dari guru. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kelompok untuk menyelesaikan masalah jika di dalam mereka bertukar informasi tadi terdapat informasi yang salah yang disampaikan siswa, ataupun informasi yang disampaikannya kurang tepat ataupun tidak benar seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Rahmata, nomor absen 48, NIM 17101253200093. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Miss Darren. Nah, jawaban kami dari kelompok. Maka dari itu, di sini tugas guru harus mengawasi semua siswa. Dan kemudian di akhir pembelajaran, guru bisa mengevaluasi agar mengetahui apakah informasi yang disampaikan siswa tersebut benar. Lalu apabila ada kesalahan dalam permainan siswa baru, kita bisa membantunya lagi. Nah, untuk itu guru perlu melakukan
pengawasan terhadap model ini untuk memperhatikan jawaban-jawaban kartu per pasangan. Jika nantinya ada pasangan siswa yang kurang tepat dalam menentukan jawaban, guru bisa mengingat atau mencatatnya. Kemudian di akhir pembelajaran semua jawaban yang kurang tepat tersebut diberikan feedback agar siswa memilih pemahaman yang sesuai. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila, NIM 1710125324, nomor absen 43. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Derena. Cara mengatasi masalah yaitu dengan setelah proses pembelajaran. Nah, setelah proses pembelajaran, di saat itu kita akan menjelaskan kembali pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, di situ kita akan membenarkan informasi yang mereka dapatkan untuk tidak adanya salah, atau kita akan melengkapi jawaban dari siswa. Baik, saya Lia Puspita Saputri, nomor absen 5 dengan NIM 17101251200028. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Miss Darena. Miss Darena sendiri mempertanyakan tentang feedback. Nah, tentang pemberian feedback itu sendiri sudah kami paparkan pada langkah ke-14 dan juga langkah ke-15, yaitu guru memanggil siswa yang berhasil mendapatkan pasangannya, lalu siswa mengungkapkan apa yang didapatnya dan juga dibahas dan disampaikan bersama ke depan kelas. Nah, lalu guru bersama siswa menyimpulkan apa saja materi yang didapat tadi. Nah, feedback tidak diberikan di awal pembelajaran, tetapi diberikan setelah melihat kemampuan siswa dalam menyerap materi. Nah, karena yang dinilai di sini adalah bagaimana kemampuan siswa secara mandiri menyerap dan menyampaikan materi yang didapatnya, serta seperti yang kami terangkan pada langkah ke-9, yaitu untuk mengevaluasi keberhasilan siswa saat saling memberi dan menerima informasi. Guru menggunakan kartu pertanyaan dan juga kartu jawaban yang dibagikan kepada siswa. Kemudian guru juga telah membekali siswa dengan materi yang didapat pada kartu yang dibagikan pada awal pembelajaran. Jadi siswa tidak keluar dari materi yang dipelajarinya. Barulah setelah feedback pada langkah ke-14 dan langkah ke-15, guru membangun suasana kelas yang menyenangkan dengan mengajak siswa sambil belajar dengan menggunakan permainan tic-tac-toe. Itu saja dari tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufik Hidayat, nomor absen 31, NIM 17101253100098 dari kelompok 10. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apa yang membuat kalian yakin dengan menggabungkan 3 model yang kalian gabung ini bisa membantu guru dalam memberi materi pembelajaran di sekolah? Berikan alasannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Lia Puspita Saputri, nomor absen 5 dengan NIM 17101251200028. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Taufik Hidayat, yaitu alasan kami yakin dengan menggabungkan 3 model ini dapat membantu proses pembelajaran di sekolah. Yaitu kita bisa lihat dari kelebihan-kelebihan 3 model tersebut dan juga mempertimbangkan dari kekurangan ketiga model tersebut. Model pembelajaran tipe Take and Give adalah tipe pembelajaran yang melatih siswa secara aktif menyampaikan materi dan juga menyerap materi dari siswa lainnya. Nah, tujuannya yaitu membangun suasana yang dinamis serta penuh semangat dan antusiasme dari yang pasif ke yang aktif, dan juga mempermudah siswa dalam mengingat materi. Nah, tipe Take and Give ini secara efektif dan efisien dalam suasana yang gembira. Meskipun pembahasan dan pembelajaran itu sulit dan berat, dia mampu mengembangkan rasa antusiasmenya. Kemudian model pembelajaran tipe tic-tac-toe sendiri yaitu pembelajaran yang sangat mudah diterapkan kepada anak SD terutama, dan juga ini sangat mudah menentukan menang dan kalahnya.
dan juga mudah dimainkan. Nah, yang dibutuhkan dalam permainan tic-tac-toe ini sendiri yaitu melatih ketelitian dan juga logika berpikir yang baik. Selanjutnya, model make a match. Model ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap saling menghormati, menumbuhkan sikap tanggung jawab, dan juga meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, dari yang saya paparkan dari ketiga kelebihan tadi, model ini saling melengkapi dan juga meminimalisir kekurangan yang ditimbulkan dari ketiga model tersebut jika digabungkan. Selain itu juga ketiga model ini mempermudah kita dalam melakukan penilaian, baik itu penilaian afektif, penilaian psikomotor maupun kognitifnya. Nah, itu saja itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Isni Deswantoro akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Taufik Hidayat tentang mengapa kalian memilih 3 model ini. Ya, saya kembalikan lagi bahwa kami mengambil 3 model yaitu take and give, make a match, dan tic-tac-toe. Nah, kenapa kami mengambil 3 model pembelajaran ini? Karena 3 pembelajaran ini sebenarnya sangat menyenangkan dan mudah diaplikasikan, terutama pada kelas rendah dan juga bisa diaplikasikan pada kelas tinggi. Nah, yang pertama adalah kami mengambil take and give. Kenapa? Karena pada dasarnya ini model pembelajaran sangat mudah sekali. Kita hanya disuruh menuliskan nama, kemudian di situ kita berikan pertanyaan. Nah, jadi nanti kita tuh antara siswa mereka akan saling memberi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka buat tadi, kemudian mereka akan saling memberikan ke masing-masing temannya. Nah, kemudian itu nanti kemudian temannya itu akan menuliskan jawaban yang telah dia jawab tadi. Nah, setelah itu baru kita meloncat ke model selanjutnya, yaitu adalah model make a match. Nah, di sini mereka akan mendapatkan kartu yang telah dibagikan tadi, kemudian menjawab apa yang telah dituliskan temannya. Kemudian setelah mereka menemukan jawabannya, mereka mencoba mencari pasangan mereka selanjutnya. Pasangannya itu sesuai dengan pertanyaannya, dan di situ tadi ada nama siapa, maka mereka mencari ke teman yang menuliskan soal tadi. Ya, kemudian setelah mereka berkumpul, mereka akan mendiskusikan hasil jawaban yang telah mereka dapatkan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah model tic-tac-toe. Setelah 2 model tadi selesai, kemudian kita akan meloncat lagi ke pembelajaran dengan menggunakan model tic-tac-toe. Oke, dan pembelajaran ini sebenarnya lebih mudah. Dalam kelas bisa juga hanya dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kemudian 2 kelompok itu dipisah menjadi beberapa bagian lagi, atau tidak dipisah juga bisa juga. Nah, kemudian ada diberikan soal kepada pengajar, kepada masing-masing kelompok. Tapi ini bergantian, tidak langsung serempak. Nah, satu kelompok diberikan soal, jika mereka berhasil menjawab pertanyaan, mereka boleh memberikan centang atau bulatan pada lembar permainan tic-tac-toe. Nah, jika mereka gagal, maka pertanyaan akan dilempar kepada kelompok selanjutnya. Nah, sampai seterusnya, sampai mereka berhasil menyusun 3 tic-tac-toe-nya. Oke, ya. Menurut saya itu saja kenapa jadi kami memilih 3 model ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah, nomor absen 21. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok. Nah, dari model-model yang kalian gunakan, yaitu salah satunya take and give. Nah, saya lihat di dalam model take and give ini memiliki kekurangan. Guru akan kesulitan untuk mendisiplinkan siswa dalam kelompok-kelompok. Dimana juga yang saya lihat secara langsung saat menggunakan model semacam ini, kondisi kelas akan membuat semakin ricuh, yang mana siswa di sini akan berteriak-teriak dan berjalan-jalan untuk mencari pasangan dari jawaban kartu yang mereka peroleh. Nah, pertanyaan saya,
bagaimana cara kalian mengatasi model ini agar kekurangan pada model ini dapat diatasi dengan baik dan siswa menjadi tertib? Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Maimunah. Pada saat siswa berjalan dan mencari pasangan itu memang wajar siswa agak sedikit ribut dan bersuara. Itu juga merupakan salah satu bentuk antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran. Namun, kita sebagai guru juga perlu membuat strategi agar keributan tadi tidak terlalu parah. Nah, salah satu strategi yang kelompok kami sarankan, caranya adalah siswa harus diberikan waktu, misalnya diberi waktu selama 3 menit untuk mencari pasangannya. Jadi siswa itu diperbolehkan mencari pasangannya dengan bersuara selama 3 menit itu. Nah, lalu guru menegaskan apabila waktu yang diberikan telah habis, maka siswa tersebut wajib menghentikan suaranya dan berkelompok bersama pasangannya. Nah, apabila dia masih ribut dan melanggar ketentuan, maka siswa tersebut akan dikurangi poinnya atau didiskualifikasi. Saya rasa itu merupakan salah satu cara jitu untuk mengatasi siswa yang ribut tadi. Nama saya Jihan Noviriya Salsadila, nomor absen 42. Saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Maimunah. Menurut saya, sebaiknya sebagai guru kita melakukan perjanjian atau kontrak kelas awal mulai pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saat model take and give ini akan dimulai, sebaiknya guru melakukan tata tertib atau aturan permainan dari model tersebut. Jangan sampai siswa melakukan kericuhan atau melanggar tata tertib yang telah guru sampaikan. Jika tata tertib tersebut dilanggar oleh siswa, maka siswa akan mendapatkan sanksi yang sudah guru sampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfud Al-Ansori, NIM 1710112531010, nomor absen 32. Dari kelompok 3, saya ingin bertanya kepada kelompok Anda. Pertanyaannya adalah, dari ketiga model yang Anda paparkan tadi, menurut Anda 3 model ini hanya cocokkah di kelas rendah saja atau cocok juga untuk di kelas tinggi? Sedangkan yang saya pahami dari materi Anda paparkan tadi, model ini hanya cocok untuk diterapkan materi yang menengah ke bawah atau materi yang mudah. Nah, jadi misalkan menurut Anda model ini hanya cocok untuk di kelas rendah saja, bagaimana Anda menerapkan ketiga model ini? Sedangkan kita tahu bahwa di kelas rendah itu siswanya sangat kurang kondusif. Nah, misalkan sangat kurang kondusif, berarti memerlukan waktu yang sangat lama. Bagaimana menurut kelompok Anda? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jihan Noviriya Salsadila, nomor absen 42. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mahfud Al-Ansori, yang menurut kami 3 model gabungan ini kurang cocok dilakukan di kelas rendah. Kenapa? Karena model ini memerlukan waktu yang cukup banyak, sedangkan kelas rendah lebih sedikit waktunya dibandingkan kelas tinggi. Selain itu, penggunaan soal-soal di dalam games ini yaitu tingkatnya adalah tingkat soal kesulitan soal menengah. Selain itu, games ini cukup gaduh atau cukup aktif saat melakukannya. Nah, untuk kelas rendah kurang cocok sebab kelas rendah lebih sulit diatur daripada kelas tinggi. Maka dari itu, menurut kelompok kami, 3 model gabungan ini kurang cocok dilakukan di kelas rendah. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Mahfud Al-Ansori. Nah, dari kelompok kami, gabungan 3 model yang kami pilih ini memang cocoknya untuk di atas kelas 3. Nah, artinya kelas tinggi itu sangat cocok diterapkan, kemudian kelas 3 itu bisa kita adaptasikan dengan menggunakan 3 model ini. Nah, lalu di sini maksud tentang materi yang mudah adalah materi yang bisa
siswa pelajari sendiri tanpa memerlukan pendalaman materi yang cukup lama. Maka dari itu kami menyebutnya cocok untuk materi yang mudah. Nah, kemudian materi yang mudah di sini bukan artinya materi kelas rendah itu berarti mudah. Nah, maksudnya di sini mudah di sini artinya materi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, seperti tentang keberagaman sekitar. Nah, kemudian hal ini sesuai dengan kehidupan sehari-harinya. Maka itu akan memudahkan siswa dalam menerima materi. Nah, sehingga materi itu masih bisa digolongkan mudah walaupun materi itu ada pada kelas tinggi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari Mahfud Al-Ansori. Nah, sebenarnya dalam pertanyaan Mahfud ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah model gabungan ini hanya cocok digunakan pada kelas rendah saja? Nah, jadi jawabannya sebenarnya gabungan model ini sebenarnya bisa juga diterapkan ke kelas tinggi. Tergantung kita saja lagi bagaimana menerapkannya dan menyesuaikannya dengan siswa-siswa lainnya. Oke. Dan pertanyaannya kedua adalah, bagaimana membuat siswa itu kondusif dan juga waktunya supaya tidak melebar daripada waktu yang telah ditentukan. Oke, sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting ya. Pertama, sebagai guru kita harus punya RPP dulu. Kita tuh harus menskemakan apa yang akan kita belajarkan nanti. Nah, jadi kita tuh tidak melebar-lebar atau lebih jauh pembelajarannya sehingga waktunya tidak cukup dan tiba-tiba habis. Nah, kebanyakan guru itu terkadang seperti itu. Mereka terlalu banyak pembelajaran yang keluar dari RPP-nya. Jadi untuk masalah waktu mereka tidak cukup lagi. Oke, untuk mengatasi tadi bisa dilakukan itu. Nah, kemudian untuk kondusif, untuk mengkondusifkan siswa kelas rendah itu sebenarnya hal yang penting kita pelajari. Oke, bagaimana caranya? Kita itu terkadang harus tegas dan tahu kapan harus bermain dan belajar. Nah, jadi jangan hanya kita biarkan murid itu seenaknya saja belajar dan bermainnya, sehingga mereka nanti lupa dan kasihkan bermain, malah tidak konsen lagi dengan pembelajaran kita. Nah, jadi terkadang saat situasi sudah mulai tidak kondusif, kita harus tegas sedikit. Bagaimana kita mencoba mengontrol siswa kita untuk terus bisa belajar dan bermain, tapi jangan berlebihan sehingga waktu dan juga suasananya tidak kondusif. Nah, selain itu kita juga bisa melaksanakan ice breaking. Ice breaking ini sebenarnya jika siswa mulai tidak kondusif, terkadang siswa itu sudah mulai jenuh dengan pembelajarannya, sehingga kita terus mencairkan suasana di kelas. Nah, dengan ice breaking ini kita bisa mengembalikan semangat dan menyatukan lagi anak-anak yang ribut tadi. Nah, itu sebenarnya yang kedua, penyelesaian yang kedua. Yang ketiga yang pasti tentunya itu kita tuh sebagai guru harus menarik dan juga mempunyai karisma. Karena jika kita bisa membawa anak-anak itu untuk selalu melihat kita dan mendengarkan kita, otomatis anak-anak pasti kondusif. Nah, itu. Saya ini semua juga belajar dari pengalaman setelah beberapa kali mengajar, ya. Dan itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmudah Aryani, nomor absen 50. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8, yaitu pada model pembelajaran Take and Give terdapat beberapa kekurangan, yaitu salah satunya adalah ketidaksesuaian skill antara siswa yang memiliki kemampuan akademik yang baik dan siswa yang kurang memiliki kemampuan akademik yang baik. Nah, menurut kalian bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilah, NIM 17101253 nomor absen 43. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mahmudah Aryani, yaitu setiap siswa itu memiliki akademiknya berbeda-beda. Nah, ada siswa yang cerdas dalam akademik, ada siswa cerdas dalam non-akademik. Nah, cara mengatasi kekurangan pada model pembelajaran Take and Give itu dengan cara menerapkan sebuah
strategi dalam mengajar. Siswa di sini akan terlibat secara aktif dalam menyampaikan materi mereka terima ke temannya. Nah, siswa yang lain akan mengatakan secara berulang-ulang kepada temannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leta Rahmita. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya. Apabila ada ketidaksesuaian skill antara siswa yang akademiknya baik dan yang kurang baik, maka dalam pengelompokan tersebut itu si siswa harus saling berkomunikasi terlebih dahulu dengan teman kelompoknya. Lalu sebelum dimulainya pengelompokan itu pun guru pun terlebih dahulu memberi pengarahan untuk memulainya, dan apabila masih ada siswa yang mempunyai akademiknya kurang baik, siswa tersebut akan diberi arahan lagi kepada guru, dan si guru itu pun mungkin bisa juga mencatatnya agar mengingat kembali bahwa si siswa tersebut akademiknya kurang baik. Maka si guru akan mengarahkan kembali pembelajaran tersebut kepada siswa yang akademiknya itu kurang baik. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, salah khilaf kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.